Dalam setiap kehidupan memiliki perubahan baik dalam bidang teknologi maupun pola pikir manusia. Manusia selalu ingin mencoba sesuatu yang baru sesuai dengan kemajuan zaman. Hal ini dapat kita lihat melalui kebudayaan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ketika ada di dalam Taman Eden, mereka merasa malu tidak menggunakan busana. Melihat awal menggunakan busana, akal fungsi dari busana adalah melindungi dari pengaruh alam sekitar, misalnya dari terik panas matahari, hujan, udara, dingin, dan lain sebagainya. Etika dalam perkembangan busana. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari unsur-unsur etika, karena dalam segala kegiatan masyarakat selalu mengatakan atau menghubungkan segala sesuatu dengan etika. Misalnya, etika pada saat makan, etika saat bertamu, etika berpakaian, etika berkomunikasi, etika masyarakat, dan etika lain-lainnya. Pertama, menurut Abineno mengatakan bahwa istilah etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang memiliki dua arti, yaitu yang pertama tempat tinggal dan kemudian adat istiadat atau kebiasaan. Kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang bijak dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dipakai dalam berbagai hubungan dalam berbusana, merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Maka secara tidak sengaja atau tidak sadar, etika berbusana juga berkembang dan sampai sekarang menjadi peraturan tidak tertulis dalam masyarakat. Dalam etika juga terkandung moralitas yang memiliki arti kelakuan yang membentuk prinsip-prinsip menentukan tindakan-tindakan yang benar atau salah. Ketiga, menurut pandangan Kristen. Menurut pandangan Kristen, etika adalah pandangan tentang manfaat peraturan-peraturan dan tentang manfaat moral atau kesusilaan erat dengan hubungan dengan pandangan hidup sebagai manusia yang taat kepada Tuhan. Orang Kristen harus dapat menjadi saksi dalam setiap aspek kehidupan karena kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang sudah memiliki peradaban, sehingga dalam bertindak harus benar-benar sesuai dengan tuntutan yang bersifat positif. Dalam hal ini, sebagai orang Kristen perlu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan pandangan Allah, dan makhluk yang memiliki moral mampu melakukan yang benar sehingga mempunyai kebebasan untuk memilih. Etika tidak dapat lepas dari kebudayaan yang dipegang oleh suatu kelompok atau lingkungan, maka kebanyakan orang yang mengutamakan etika sebagai prinsip hidup dalam segala bidang kehidupan titik masyarakat menilai bahwa menggunakan busana harus sesuai dengan keadaan, kebudayaan, etika sopan santun. Etika dengan perkembangan busana masa kini.
Perkembangan busana pada masa kini cukup beraneka ragam dan mode yang berjiwa muda yang sedang digemari oleh masyarakat. Saat ini adalah mode yang berjiwa muda dan dapat dikatakan banyak bermunculan busana yang seksi dan modis. Terjadi pergeseran sopan santun sebagai akibat dari perkembangan zaman yang dimana busana tidak lagi memperhatikan etika. Hal ini dapat diartikan bahwa hubungan etika berbusana dalam perkembangan mode masa kini memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Yang berikut kajian tentang busana. Nah, pemilihan busana yang tepat yang disesuaikan dengan ukuran badan, norma dan kesopanan disesuaikan dengan situasi dan kondisi busana yang pantas bagi wanita Kristen. Dalam kehidupan sehari-hari, mengatur penampilan diri merupakan salah satu awal yang baik. Seseorang harus mengerti dengan jelas akan besar yang akan digunakan dalam situasi formal atau non-formal. Nah, arti kata formal itu berarti resmi atau tempat yang akan memiliki arti penting seperti sekolah, instansi pemerintah, kantor, dan lain sebagainya. Busana non-formal adalah busana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak resmi seperti di rumah, di pasar, di dapur, dan lain-lain. Busana formal ini memiliki sifat santai dan bebas, tidak ditentukan adanya, jenis bahannya, kesempatan, namun tetap sopan dan menarik. Meskipun demikian, busana non-formal tetap harus diperhatikan. Berikut busana semi-formal. Ada beberapa busana semi-formal yang digunakan dalam suasana kerja karena tuntutan profesi yang mewajibkan atau mengharuskan berbusana semi-formal, yaitu seperti busana bagi pekerja di proyek-proyek yang mana diharuskan untuk berbusana semi-formal khususnya bagi pekerja. Fungsi busana. Ada dua fungsi dari busana, yaitu yang pertama, bermanfaat melindungi tubuh. Kemudian yang kedua, dapat memperindah tubuh. Itu adalah fungsi daripada busana. Kemudian bagian yang berikut, menutupi kekurangan dari bagian tubuh. Dalam setiap tubuh memiliki kekurangan-kekurangan yang berbeda. Cara menutupi bentuk tubuh yang kurang dengan cara menitik beratkan pada akses yang lebih indah dalam tubuh sehingga titik perhatian orang lebih kepada hal-hal yang positif. Selanjutnya kita masuk dalam pemilihan busana yang tepat. Untuk memenuhi syarat pemilihan busana yang tepat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu busana harus sesuai dengan ukuran badan, norma, dan kesopanan dalam pemakaian busana, dan harus mengerti situasi kondisi. Terlebih, busana bagi wanita Kristen harus diperhatikan, karena setiap gerak langkah seseorang diperhatikan oleh orang lain, dan besar yang dikenakan kurang pantas, maka orang yang menilainya akan menilai dengan penilaian yang kurang baik bagi si pemakai. Nah, sebagai orang Kristen dalam mengenakan busana saat beribadah, alangkah baiknya diperhatikan dan juga selalu menjaga sikap ketika berhadapan dengan Tuhan. Sebab busana dengan penampilan dapat dianggap sebagai cermin kepribadian, maka kerapian dalam berbusana dan penampilan menjadi sasaran, karena sebagaimana pilihan Tuhan harus dapat menunjukkan bahwa dirinya adalah saksi dari Kristus. Nah, pakaian wanita haruslah sopan, tertib, dan mempunyai cita rasa yang baik. Seperti ada yang tertulis dalam kitab terjemahan lama, hendaklah segala perempuan menghiasi dirinya dengan memakai pakaian yang patut, serta dengan sopan. Dan perintah ini dicatat dalam 1 Timotius pasal yang kedua
yang ke-9. Jadi, pengertian berbusana yang pantas bagi wanita Kristen merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan, terlebih dalam melayani sebagai pemimpin jemaat. Selanjutnya, kita masuk dalam penerapan etika berbusana bagi wanita Kristen masa kini. Dalam berbusana, terdapat perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, berbusana itu adalah hal yang sangat berpengaruh dalam transformasi sebuah zaman, seperti yang telah dijelaskan bahwa fungsi dan tujuan yang besarnya adalah melindungi tubuh dan memperindah tubuh. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai yang keempat, firman Tuhan ini menunjukkan bahwa pengenalan kepada Tuhan jauh lebih penting daripada penampilan tubuh, karena kecantikan dalam penampilan dapat memudar, tetapi apa yang dalam hati tidak akan lekang dimakan oleh waktu. Penampilan yang sesungguhnya adalah penampilan yang saling berhubungan antara iman dan perbuatan Kristen. Itu sebabnya wanita Kristen harus memiliki hubungan yang erat, saling mengasihi orang lain dengan segenap hati, dan menjadi wanita Kristen yang tidak terbawa arus perkembangan zaman, terlebih perkembangan mode. Penerapan praktis dalam berbusana harusnya dapat dilakukan antara lain perempuan sebagai mahasiswa di kampus, dan penerapan sebagai hamba Tuhan di pelayanan, penerapan sebagai jemaat secara umum, dan penerapan dalam bermasyarakat. Maka kita bisa memperhatikan penerapan-penerapan dalam berbusana seperti yang disebutkan tadi. Selanjutnya, dalam kesimpulan materi kami, berbusana adalah akar fungsi dari melindungi diri atas alam sekitar. Namun, sebagian orang Kristen dalam mengenakan busana harus selalu menjaga sikap dalam berbusana ketika menghadap Tuhan, serta menjaga busana dan penampilan, sebab ini dapat dianggap sebagai cermin kepribadian yang dapat dilihat oleh orang lain, dan juga sebagai wanita kita bisa menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kita dengan menggunakan setiap busana-busana yang sopan dan memberkati setiap orang. Terima